Manchester United diprediksi kalah 6-1 di kandang Manchester City. Pakar sepak bola Inggris yakni Chris Sutton memberikan analisis terkait laga derby Manchester di akhir pekan ini. Ia memprediksi bahwa Manchester United bakal babak belur di laga tersebut. Nasib mereka nanti tergantung pada berapa lama mereka bisa bertahan saat City menguasai bola. Namun saya rasa City akan memenangkan laga ini dengan skor 6-1 pungkas dari Chris Sutton. Istri pemain Argentina jual medali Piala Dunia 2022. Dilansir dari Mirror, Ezequiel Palacios sedang dalam proses cerai dengan istrinya yakni Jessica Frias. Terbaru Jessica ambil langkah untuk menjual medali Piala Dunia 2022 dan juga jersey dari Palacios. Ezequiel Palacios 3 kali bermain di Piala Dunia 2022. Kini pemain 25 tahun tersebut terus fokus untuk klubnya yakni Leverkusen untuk meraih titel juara. Lebanon jalani laga kandang babak kualifikasi Piala Dunia di Australia. Pertandingan kandang kualifikasi Piala Dunia antara Lebanon versus Australia telah dialihkan ke Canberra karena ketidakstabilan di Timur Tengah yang disebabkan oleh agresi militer di Israel, dan hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Football Australia. Australia dijadwalkan akan menjamu Lebanon di grup E di Sydney pada tanggal 21 Maret dan juga akan menggelar pertandingan kedua di Stadion Canberra. AC Milan menang karena kesalahan dari Lazio. Stefano Pioli tak sepenuhnya puas dengan performa dari AC Milan saat mereka menang atas Lazio. Ia menilai Diavolo Rosso menang karena kesalahan dari elang ibu kota. Rossoneri harus bersusah payah mengalahkan Lazio yang harus mengakhiri laga dengan 8 pemain. Hal itu terjadi akibat Luca Pellegrini, Adam Marusic dan juga Matteo Gunduzi mendapatkan kartu merah. Ronaldo dijatuhi larangan 1 laga. Kapten Al Nassr yakni Cristiano Ronaldo telah dijatuhi larangan 1 pertandingan oleh Federasi Sepak Bola Arab Saudi karena responnya terhadap nyanyian tentang Lionel Messi. Pemain 39 tahun tersebut terekam merayakan gol dengan gestur yang tak senonoh. Ia menggerakkan tangannya ke depan di depan area panggulnya seperti menirukan gerakan bermasturbasi. AC Milan rencanakan stadion baru. Pemilik AC Milan yakni Gary Cardinal sudah mengkonfirmasi jika pihaknya bakal membangun stadion baru dengan kapasitas mencapai 70.000 tempat duduk. Tak hanya untuk sepak bola, stadion tersebut bisa juga digunakan untuk berbagai event yang lain. Rossoneri tengah mengkonfirmasi jika mereka siap membangun stadion baru di pinggir kota. Musim belum berakhir, pemain terbaik Liga Inggris sudah diumumkan. Gelandang Arsenal yakni Declan Rice memenangkan anugerah pemain terbaik Liga Inggris versi London Football Awards 2024. Menurut laporan dari Sport, dalam lamanya gelandang Arsenal tersebut memenangkan penghargaan itu setelah mengungguli kiper dari Tottenham yakni Giorgio Vicario dan pemain sayap West Ham yakni Jarrod Bowen, bek kanan Tottenham yakni Pedro Porro dan bek tengah Arsenal yakni William Saliba. Declan Rice kini sudah 2 kali memenangkan penghargaan pemain terbaik Liga Inggris versi London Football Awards setelah tahun lalu juga memenangkan penghargaan tersebut. Rodri selangkah lagi pecahkan rekor pemain tak terkalahkan. Rodri mendekati rekor yang akan membuatnya menjadi pemain invisible terhebat di sepak bola Inggris. Manchester City yang diperkuat oleh Rodri terakhir kali kalah dalam pertandingan di kandang Tottenham pada Februari 2023. Sejak itu ia mencatatkan 58 penampilan tak terkalahkan, menyamai rekor yang dibuat oleh mantan bek Chelsea yakni Ricardo Carvalho. Hasil imbang atau kemenangan bagi sang gelandang melawan Manchester United di akhir pekan nanti akan membuatnya melampaui pencapaian tersebut. Erik ten Hag siapkan taktik spesial untuk menangkan derby Manchester. Manchester United tidak diunggulkan untuk menang di laga ketika berhadapan dengan Man City. Pasalnya secara performa Manchester United lebih angin-anginan jika dibandingkan dengan Manchester City. Meski begitu, Erik ten Hag tetap optimis Manchester United bisa menang. Ia berjanji akan menyiapkan taktik untuk bisa meredam sang tetangga. Ia menegaskan bahwa Manchester United pernah menang melawan Manchester City, jadi The Citizen bukanlah tim yang mustahil untuk dikalahkan. Ten Hag sendiri menyebut bahwa Manchester United benar-benar harus bekerja keras jika ingin menang di laga tersebut.
Manchester United punya gelandang terbaik dunia di masa depan. Sebuah pujian tinggi diberikan oleh Andy Cole kepada Kobbie Mainoo yang menilai gelandang muda milik Manchester United tersebut bisa menjadi gelandang terbaik dunia di masa depan. Andy Cole mengaku terkesan dengan penampilan dari Mainoo yang menilai bahwa sang gelandang sudah bermain dengan sangat baik meski usianya masih sangat muda. Ditanimbang oleh Freiburg, Bayern Munchen semakin sulit kejar Leverkusen. Bayern Munchen gagal meraih poin penuh ketika ditanimbang oleh Freiburg 2-2 dalam laga pada pekan ke-24 Bundesliga Jerman. Hasil ini membuat Bayern Munchen semakin tertinggal dari Leverkusen dalam persaingan gelar juara di Liga Jerman. Munchen saat ini masih berada di posisi kedua. Tim asuhan dari Tuchel tersebut mengoleksi 54 poin dari 24 laga dan berjarak 7 poin dari Bayer Leverkusen yang baru bermain 23 kali. Bos La Liga ingin Greenwood bertahan di Getafe. Bos La Liga Yani Javier Tebas ikut mengomentari masa depan dari Mason Greenwood. Tebas berharap bahwa Greenwood bertahan lama di Getafe. Sejauh ini Greenwood sudah bikin 5 gol dan juga 5 assist dari 25 penampilan. Bukan performa yang buruk dari pemain yang ditepikan sejak Februari 2023 oleh MU. Tebas sendiri berharap Greenwood mau bertahan di Getafe karena senang melihat penampilannya sejauh ini. Real Madrid tidak suka attitude dari Arda Güler. Arda Güler lagi tak aman situasinya di Real Madrid. Sang gelandang muda tampaknya malas-malasan karena cuma jadi cadangan. Dilansir oleh Tribuna, Arda Güler diketahui tidak bahagia dengan cuma menjadi pemain cadangan. Gestur tubuhnya bahkan sudah disoroti oleh Ancelotti. Arda Güler sendiri memiliki kontrak sampai musim panas 2029. Jika attitude si pemain tak akan berubah, maka Madrid diyakini akan melepas sang pemain. Barcelona tidak sanggup bayar gaji dari Frenkie de Jong. Direktur olahraga Barcelona Yani Deco membantah kabar bahwa timnya harus menjual Frenkie de Jong. Ia menyebut bahwa Barcelona masih mampu untuk bisa membayar sang gelandang di musim depan. Gelandang timnas Belanda tersebut dilaporkan punya gaji paling tinggi di skuad Barcelona saat ini, dan ia dikabarkan tidak mau untuk menurunkan gajinya. Alhasil Barcelona dikabarkan akan menjual de Jong di musim panas nanti. Mau Florian Wirtz, Liverpool dan Real Madrid harus menunggu 3 tahun. Real Madrid dan Liverpool nampaknya harus menunda rencana mereka untuk bisa mendatangkan Florian Wirtz. Sang pemuda dipastikan tidak akan lagi pergi dari Bayer Leverkusen dalam waktu yang dekat ini. Kepastian Wirtz tidak meninggalkan Leverkusen di musim panas nanti disampaikan langsung oleh sang ayah, yang menyebut bahwa Wirtz saat ini akan memaksimalkan karirnya di Leverkusen sebelum mempertimbangkan untuk pergi. Lebih lanjut, sang ayah juga menyebut bahwa Wirtz tidak akan meninggalkan Leverkusen dalam waktu yang dekat ini. Ia menyebut paling cepat sang pemain akan pergi dari Bay Arena di tahun 2026 nanti. Saingi Manchester United, Chelsea juga kejar kiper Ajax Amsterdam. Bill melaporkan bahwa Manchester United tidak akan mudah untuk bisa mendatangkan Ramsey. Mereka harus bersaing dengan Chelsea untuk bisa mendatangkan sang kiper. Menurut laporan tersebut, Chelsea juga sangat ngebet untuk bisa mendatangkan Ramsey di musim panas nanti. Mauricio Pochettino dikabarkan kurang puas dengan performa dari Robert Sanchez, dan sang kiper gagal memenuhi ekspektasi dari sang pelatih. Baik Chelsea maupun Manchester United harus siap keluar uang sekitar 40 hingga 60 juta euro untuk bisa memboyong kiper timnas Jerman U21 tersebut. Joshua Kimmich buka peluang bergabung dengan Manchester United. Bill melaporkan bahwa Manchester United berpeluang besar untuk bisa mendatangkan Joshua Kimmich. Sang gelandang dilaporkan berminat untuk pergi menuju Inggris. Dan kini peluang Manchester United untuk bisa mendatangkan Kimmich juga semakin besar karena kontrak sang gelandang di Allianz Arena kini semakin menipis. Masa bakti di Bayern Munchen akan habis di Juni 2025 mendatang, dan sejauh ini ia belum mau menekan kontrak barunya di sana. Diincar oleh MU, Borussia Dortmund siap uangkan penyerang mereka. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Penyerang incaran mereka yakni Donyell Malen dilaporkan bakal dijual oleh Borussia Dortmund di musim panas nanti. Dilansir oleh Bill, Donyell Malen masuk dalam daftar jual Dortmund di musim panas nanti. Kebetulan Manchester United berminat kepada sang penyerang, dan mereka akan mencoba untuk menego Manchester United untuk transfer dari sang penyerang. Mereka membandrol sang winger di angka yang cukup mahal. Mereka berharap bisa mendapatkan uang sekitar 40 hingga 50 juta euro dari penjualan sang pemain.
Bayern Munchen akan permanenkan Eric Dier. Eric Dier datang dari Bayern Munchen dengan status pinjaman hingga akhir musim dengan opsi perpanjangan selama 1 tahun. Dan Munchen akan membayar sekitar 4 juta euro sebagai biaya pinjaman kepada Tottenham meski kontraknya akan habis di bulan Juni. Dan Munchen dikabarkan akan mempermanenkan Eric Dier di musim depan. Bek Inggris tersebut, bek Inggris itu telah memenuhi syarat yang tertuang dalam kontrak untuk diubah statusnya menjadi pemain tetap. Liverpool incar pemain dari Brentford. Juara Carabao Cup 2023-2024 Liverpool dikabarkan ingin mendatangkan Bryan Mbeumo dan bukan Ivan Toney pada musim panas nanti. Dilansir oleh The Express, Liverpool akan mencoba mendatangkan Mbeumo pada musim panas nanti. Laporan tersebut menyebut bahwa Mbeumo bisa diangkut dengan harga diskon jika Brentford nantinya terdegradasi. Untuk musim ini Mbeumo telah bermain sebanyak 17 kali dan ia mencetakkan 7 gol dan juga 4 assist untuk Brentford. Tammy Abraham bakal tinggalkan AS Roma. Tammy Abraham kemungkinan bakal pindah ke AC Milan di musim depan setelah agen dari sang pemain disebut terlihat menggelar pertemuan dengan manajemen dari Rossoneri. Dilansir dari Football Italia, ia mengklaim bahwa sang agen sudah merapat ke Milan sejak beberapa hari terakhir. AS Roma disebut juga siap melepas Tammy Abraham dengan bandrol mencapai 30 juta euro. Tammy Abraham bergabung dengan AS Roma pada tahun 2021. Ia dibeli dari Chelsea seharga 41 juta euro dan sejauh ini ia sudah bermain sebanyak 107 kali untuk AS Roma dan ia berhasil mencetakkan 36 gol serta 12 assist.